Gimana kabarnya anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, yang di belakang maju dulu, biar terlihat rapi ya. Sudah? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ine, Mbak Alvin, Nela, Elvin, Ari, Maria, Ursula, jadi semua ya. Baik, akan Ibu mulai pelajarannya. Di sini ada nggak sih yang sering belanja online? Belanja online lewat Shopee, lewat Tokopedia. Ada nggak yang sering belanja online? Sering, Bu. Nah, kalau kita mau belanja online kan, kalau check out, waktu check out kita kan akan ada pemilihan nih, pemilihan kita bayarnya itu pakai apa? Pakai sistem apa? Tunai, COD, tunai. Nah, apa? Kegiatan tadi itu dinamakan sistem apa? Ada yang mau? Pembayaran. Iya benar, sistem pembayaran. Nah, dalam pelajaran kali ini, Ibu berharap kalian bisa ngerti ya apa sih sistem pembayaran, bagaimana sistem pembayaran itu bekerja, lalu lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam melancarkan sistem pembayaran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bank sentral. Nah, apa hubungannya sih Bu sistem pembayaran dengan bank sentral? Kalau kita bahas tentang pembayaran, kita akan selalu berhubungan dengan uang lah. Uang negara yang mengatur itu dari bank sentral tadi. Nah, bank sentral adalah bank pusatnya di suatu negara. Kalau di Indonesia kita mengenal dengan istilah Bank Indonesia atau BI. Nah, Bank Indonesia atau Bank Sentral itu memiliki sifat yang independen dan mandiri, yang artinya setiap kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral itu tidak bisa diganggu-gugat oleh semua pihak. Meskipun pemerintah juga tidak bisa ikut campur setiap kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral. Nah, itu tujuan utama Bank Indonesia yaitu menstabilkan uang rupiah. Menstabilkan di sini berarti uang rupiah itu nggak boleh terlalu lemah terhadap nilai tukar negara lain. Misalnya nilai tukar terhadap dolar Amerika. Nah, stabil ini berhubungan dengan
kita bisa melihat kalau yang ini itu nilai uang rupiah. Nah, kalau posisi uang rupiah berarti misalnya ya, kalau sekarang nilai uang rupiahnya 14.000. Terus 1 bulan kemarin itu nilainya 16.000. Nah, kalau sewaktu 14.000 berarti uang rupiah itu menguat. Nah, waktu uang rupiah pada posisi ini berarti uang rupiah itu melemah. Nah, yang mengatur semua ini itu adalah BI tadi, Bank Indonesia. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tugas Bank Sentral. Apa sih yang dilakukan Bank Sentral untuk melancarkan kegiatan sistem pembayaran tadi? Yang pertama yaitu yang pertama itu tugas Bank Sentral melaksanakan dan membuat kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu berhubungan dengan beredarnya uang di suatu negara. Nah, di sini Bank Sentral itu bertugas untuk menjaga agar uang yang berada di masyarakat itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, misalnya kalau uang yang berada di masyarakat terlalu banyak, maka juga akan berimbas dengan harga barang-barang yang naik karena adanya inflasi tadi. Kalau uang di masyarakat terlalu sedikit, seperti waktu kita kemarin kena COVID, itu kan pendapatan dari masyarakat juga berkurang, nah mengakibatkan konsumsi masyarakat juga akan berkurang. Nah, ini akan dikendalikan oleh Bank Sentral. Yang kedua yaitu menjaga dan mengatur sistem pembayaran. Kalian ada yang tahu kan kalau kita beli di Shopee, biasanya kita check out-nya bisa pakai ShopeePay, bisa pakai OVO. Nah, sistem pembayaran itu akan dijaga dan diatur oleh Bank Indonesia tadi. Misalnya dalam mengatur regulator, mengatur kebijakan-kebijakan yang dilakukan, mengatur biaya admin, itu akan diatur oleh Bank Sentral. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem pembayaran. Apa sih sistem pembayaran? Sistem pembayaran yaitu sistem yang digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Misalnya gimana, Bu? Kalau misalnya Mbak Nela ya beli cilok di depan,
selanjutnya peran Bank Indonesia dalam mengatur agar sistem pembayaran itu berjalan dengan aman, nyaman, efektif. Nah, itu Bank Indonesia memiliki peran yang pertama itu regulator. Nah, regulator itu gimana? Bank Indonesia akan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Misalnya nih, kebijakan transfer dana. Nanti itu ada kayak batas maksimal kita transfer dana ke luar negeri itu berapa? Itu akan diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua, nah misalnya nih ada kayak lembaga keuangan yang mau membuat kayak teknologi baru. Nah, itu harus izin dulu ke Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia juga akan memberikan kayak persyaratan gitu yang harus dilengkapi untuk mengantongi perizinan tersebut. Yang ketiga yaitu pengawasan. Bank sentral akan mengawasi setiap proses sistem pembayaran. Misalnya nih, bank sentral itu mewajibkan bank-bank umum untuk melaporkan secara resmi dan berkala tentang laporan sistem pembayarannya di setiap banknya. Selanjutnya yaitu operator. Bank sentral akan menjadi operator untuk sistem pembayarannya. Nah, yang terakhir, bank sentral akan menjadi fasilitator untuk setiap perkembangan sistem keuangan, sistem pembayaran tadi. Misalnya ada kayak tadi yang seperti lembaga keuangan mau minta izin nih untuk membuat suatu sistem pembayaran yang lebih canggih. Nah, itu nanti Bank Indonesia juga akan memfasilitasi agar sistem pembayaran tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sekarang permainan dulu ya. Nah, permainannya nanti kalau ibu bilang gajah, kalian bilangnya kecil, besar, tapi tangannya gini. Nanti kalau ibu bilang semut itu kecil, tapi tangannya besar. Ayo Pak, bareng-bareng. Gajah besar. Ya. Kalau semut kecil. besar. Kalau gajah Besar. kalau semut Kecil. bisa ya. Gampang kan? Nanti ibu tunjuk ya. Ayo bareng-bareng, coba bareng-bareng dulu. Gajah Besar. gajah Besar. semut Kecil. semut Kecil. gajah Besar. gajah Besar. gajah Besar. semut Kecil. semut Kecil. gajah Besar. sudah ya. Sudah sedikit ada yang bisa ibu nggak yang paling ini dari kota-kota yang isinya huruf-huruf semua, cuma huruf-huruf. Nah, nanti kalian ibu bacain
Nah, kalau yang bisa jawab, nanti Ibu kasih kelonggaran. Nih, yang pertama nih, soal yang pertama. Sistem pembayaran selalu berkaitan dengan adanya suatu Proses. sudah ya, siapa juga ya? Ya, terima kasih, Mas. Soal selanjutnya, uang kertas dan logam adalah alat pembayaran secara tunai. Ayo, yang bisa lanjut. Terima kasih, Mbak Alvin. Soal yang ketiga, titik-titik. Salah satu yang digunakan dalam pembayaran non tunai. Tadi kita sudah. Oh iya. Cek, Bu. Yang belum maju. Ayo Mas Arif. Cek. Ya. Cek. Selanjutnya, Bank Sentral Indonesia disebut bank apa? Indonesia. Ayo, Mbak. Kan udah. Di bawah. Ini soal yang terakhir nih, kesempatan terakhir buat yang belum jawab. Titik-titik. Bank Indonesia menstabilkan keuangan negara. Tujuan. Ya, yang bisa langsung maju. Nomor 2. Sudah ya. Yang lainnya nanti resume ya, dikumpulkan ke Ibu minggu depan. Nah, dari pembelajaran tadi nih, ada nggak yang bisa bantu Ibu menyimpulkan apa aja yang sudah Ibu ajarkan tadi? Saya dulu ya, silakan. Di sini saya menunjukkan ya. Iya. Sistem pembayaran adalah sistem yang digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lain. Bank Indonesia memiliki peran penting untuk pelaksanaan sistem pembayaran, di antaranya yaitu sebagai fasilitator, regulator, pengawasan, perizinan dan operator. Oh iya, terima kasih Mbak Elvin atas kesimpulan yang sudah dibacakan. Nah, sekian ya pembelajaran